Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Masih pada lemes, sudah pada makan belum? Ya, Ibu akan pertama-tama akan mengabsen dulu ya. Ada yang hadir hari ini? Siapa yang hadir? Eksa sakit, Ibu absen satu persatu ya. Adita Nanda, Asti Dwi, Eksa, Zian. Oke, berarti yang hadir berapa orang? 4 orang ya. Eksa sakit, terus Novi sakit, Rasika izin, dan Santi Alfa ya. Oke, sudah siap belajar hari ini? Yakin? Ya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa? Typing Master. Jadi minggu lalu kita belajar tentang peralatan dan mesin kantor yang biasa digunakan di perkantoran. Lalu kita akan membahas mengetik cepat. Minggu lalu kalian sudah latihan mengetik pakai Typing Master. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Bagaimana cara duduk? Yo langsung. Bagaimana cara menatap layar? Lurus. Bagaimana cara posisi tangannya? Ya. Jadi duduknya gimana duduknya? Tegak. Ada yang pepereolan nggak? Nah, pepereolan itu bahasa Sunda. Jadi posisi duduk itu kenapa di komputer itu harus memakai kursi yang ada senderannya karena supaya tubuh kita tegak. Ya. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, ada 5 komponen dari komputer, apa itu? Lupa ya. Monitor, keyboard, mouse, CPU, sama apa? Software. Ya, jangan lupa kalau ada monitor, keyboard, mouse sama CPU tapi tidak ada softwarenya, apa yang akan dikerjakan? Ya, jadi komputer itu terdiri dari hardware dan software. Ya, nah hardware-nya itu adalah perangkat kerasnya, yaitu yang berbentuk ya monitor, keyboard, mouse, CPU. Ya. Softwarenya itu aplikasi yang digunakan. Di layar ada materi teknik mengetik cepat pada keyboard. Ibu sudah kasih materinya berbentuk PDF ya di grup. Jadi silakan boleh dibuka materinya. Ya. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, ada bagian dari komputer. Yang pertama ada keyboard. Ya. Nah, ada jenis-jenis keyboardnya. Terus ada prosedur penggunaan keyboardnya seperti apa, teknik mengetik dengan 10 jari pada keyboard. Nih, ya. Kalian lihat ada keyboard di meja kalian. Ya. Tipe keyboardnya sama nggak? Ya, biasanya yang lazim digunakan itu adalah tipe QWERTY. Ya, ini yang lazim digunakan. Ya, sudah tahu kan? Mengetik 10 jari itu menggunakan 10 jari.
ya, menggunakan 10 jari. Nah, kemarin sudah dijelaskan bahwa untuk ibu jari digunakan untuk apa? Nah, di sini ada gambar warnanya nih. Ya, ada warnanya. Nih ada di kelingking sebelah kiri warna merah, jari manis sebelah kiri warna oranye, jari tengah sebelah kiri warna hijau. Ya, jari telunjuk warna biru. Nah, dan ibu jari warnanya apa itu? Ungu abu-abu. Ungu. Nah, terus ditelunjuk sebelah kanan, jari tangan kanan ada warna apa? Biru tua. Nah, di ibu ini tuh apa ya? Jari tengah tangan kanan biru muda. Jari manis tangan kanan ada kuning. Jari kelingking tangan kanan ada warna hijau. Ini untuk kalian mengingat, ya. Jadi ketika kalian meletakkan jari kalian di patokan yang sudah tadi ditentukan, tangan kiri ASDF, tangan kanan JKL.2, maka jari tersebut bisa naik ke atas atau ke bawah. Ya, karena tuh udah ada warnanya. Nih, ada prosedur penggunaan keyboard, teknik mengetik dengan 10 jari pada keyboard. Ya, nah ini yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, ibu jari, telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking. Ya, nah itu ada tangan kiri dan tangan kanan. Ya, nah sama dengan ini. Jadi jari ini terbagi menjadi 2 ya keyboardnya ya. Tangannya bukan keyboardnya. Keyboardnya kalau dibagi menjadi 2 menjadi patah. Ya, nah jadi di kelingking tangan sebelah kiri bisa memencet huruf angka 1. Ya, Tab, Caps Lock, Shift, Z, ya. Sama nggak keyboardnya dengan yang Ibu tunjukkan di layar? Sama kan? Ya, karena lazimnya menggunakan keyboard QWERTY. Kalian pernah memakai tombol pintasan? Ya, contoh, Ctrl A itu untuk apa? Nah, untuk menyeleksi keseluruhan teks. Contoh, kalian ingin membuat laporan. Ya, laporannya itu diperintahkannya itu adalah hurufnya Times New Roman, ukurannya 12. Ya, kalau semuanya kalian tinggal Ctrl A, maka semuanya akan ke blok. Ya, ke blok ya. Nah, terus ada Ctrl C. Ctrl C itu untuk apa? Ya, untuk menyalin teks. Untuk apa ya? Kalau paste itu kan udah disalin, terus ditempel. Nah itu. Nah untuk ditempelnya ada Ctrl I, yaitu untuk menempel teks. Yang terakhir ada untuk Ctrl H, untuk membuka menu refresh. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada? Belum. Jadi kalau di sini, kalau di keyboard kalian tidak memakai warna kan ya? Ya, jadi kalian harus memperhatikan tata caranya itu. Kalian duduk dengan rapi, ya. Terus boleh bersender nggak? Boleh. Terus pandangan matanya kemana? Kemana? Ke monitor. Minimal jaraknya berapa senti? Berapa? Minimal jarak pandangannya berapa senti?
30 cm. Minimal ya. Jadi nggak boleh nih kalian sampai kayak gini nih. Ada yang deket? Ada? Zaskia deket nggak pakai kacamata? Ya. Nah, jadi minimal itu jaraknya 30 cm. Ya. Terus pandangan matanya fokus ke layar. Ya. Nah, seperti itu. Oke. Kita akan mencoba mengetik cepat latihan menggunakan aplikasi yang namanya Typing Master. Ibu sudah membuat teksnya dan sudah di-download ya? Sudah di-download belum? Coba dicek. Masuk tadi Word-nya dikeluarin dulu. Kita masuk ke Typing Master. Ya. Sudah dibuka Typing Masternya? Ya, di situ ada teks. Teksnya itu namanya teks cepat arsip elektronik. Ya, ada yang belum menemukan? Sudah menemukan semua? Sudah. Kita hitung waktunya itu 20 menit. Bentar. Ya, kita mulai dari hitungan ibu 1 sampai 3. Ya, oke. 1, 2, 3. Wah, hebat nih. Nyaris tidak ada merahnya nih yang terakhir. Siapa ini? Suci. Tipsnya apa tuh? Fokus tipsnya. Oke, sebelah sini 5 detik lagi. 3, 2, 1. Teng tong. Aduh, pegal. Oke, kalau pegal silakan dilekskan dulu tangannya. Dilekskan dulu. Yuk, kita berdiri dulu deh. Ya, kita berdiri dulu, berdiri. Ya, kita berdiri dulu.
Silakan, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk joget sebentar. Tapi jogetnya bukan joget yang gimana ya. Nah, ini untuk merilekskan tangan kalian. Yo, silakan. Sudah nggak cangkel apa ya bahasa Indonesianya? Pegal ya, oke. Nggak pegal lagi? Nggak pegal lagi, masih pegal? Karena masih ada satu tugas yang harus kalian kerjakan, ya. Satu kali lagi kalian mengetik, maka tugasnya harus di print. Nanti akan muncul, kalau di next itu akan muncul view and print result sertifikat. Kalau sudah relax, kita akan masuk ke tanya jawab, ya. Mungkin kalian ada yang ada yang Bu penting gitu sih Bu mengetik cepat, gitu ya. Bu, kenapa sih mesti mengetik cepat, meni males, gitu ya. Nah, ada pertanyaan nggak? Kenapa Ibu membahas tentang mengetik cepat? Siapa yang pertama? Ayo Gi, silakan. Oke, silakan Gi bertanya. Bu, bagaimana jika posisi duduk tidak sesuai dengan standar operasional prosedur? Nah, oke. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Girgi. Ya, nah, bagaimana Bu jika posisi duduk tidak sesuai dengan standar operasional prosedur? Tahu kalian SOP? Ya, nah SOP itu adalah aturan yang digunakan. Ya, contoh, Ibu berikan contoh nih. Ini nggak ada orangnya kan ya? Nih, kalian ketika duduk ada yang tegak ya, gini, ya. Terus ada yang dimajuin ke meja, ya. Supaya apa coba? Biasa enakan gitu ya, supaya enak, nyaman. Nah, ada juga kalian mengerjakan tuh sambil gini, ya, ya. Kadang ada yang nyamannya seperti itu. Nah, itu yang tadi Ibu jelaskan. Kalau misalnya mengetiknya posisi duduknya tidak sesuai dengan prosedur, maka akan berpengaruh pada apa? Posisi tubuh kalian. Ya, seperti itu, Irgi. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Siapa dulu? Adita dulu. Silakan, Adita. Ibu izin bertanya. Ya. Jadi kan materi kali ini namanya siapa? Udah kenal kalian? Ya. Aku Adita, Ya. izin bertanya. Jadi kan materi kali ini tuh tentang mengetik cepat 10 jari. Nah, sebenarnya di materi ini tuh yang harus kita kuasain terlebih dulu itu mengetik cepatnya atau harus bisa 10 jari dulu? Ya. Oke. Nah, Adita bertanya, Bu, sebetulnya yang harus pertama bisa itu mengetik cepatnya atau 10 jarinya. Ya. Kalau kalian sudah hafal 10 jari, ya, maka mengetiknya akan cepat. Nah, itu pengaruhnya, Dit. Ya. Jadi tidak ada duluan mengetik cepat dulu dengan 10 jari. Nah, ketika kita sudah bisa 10 jari, maka otomatis kita sudah
mengetik cepat. Oke, sekarang kita akan praktek lagi. Yang tadi hanya simulasi ya. Ya, yang tadi simulasi, sekarang kita praktek lagi tapi hanya 10 menit. Ya. 10 menit cukup? Tidak cukup. 30. Tadi 20 menit itu sampai beres enggak? Enggak. Oke, kita tambahin 10 menit jadi 30. Ya. Tapi tadi seperti yang sudah Ibu bilang, ketika diklik OK, kalian pilih view and print result, bukan sertifikat. Ya. Karena nanti akan di print, dicetak di depan, ya, ya nanti itu dicetak. Yang tadi nggak usah dicetak, karena itu latihan, ya. Sekarang prakteknya, proyeknya kalian silahkan mengetik 30 menit, lalu nanti di view and print result, ya, nanti di print. Hati-hati dalam mengklik. Ya, hati-hati dalam mengklik. Nanti kalau kalian keklik close, sedangkan kalian sudah mengetik, nanti kalian harus mengulang lagi. Ya, oke, siap? Setting dulu 30 menit. Sudah, oke, 30 menit dimulai dari sekarang. Nanti ketika mengeprint jangan sekaligus seorang-seorang ya. Kepencet itu caps lock. Oke, habis waktunya. Ya. Oke, relax dulu tangannya. Yo, siapa yang mau print duluan? Dari sini depan ya. Dari depan ya. Nah, klik yang result, silakan di print di sini. Ya, ada tombol print. Ya, ada tombol print. Silakan print sini. Satu-satu ya. Boleh? Nih, Kiki. Udah 4 belum? Cobain dulu. Mirgi. Ayo, siapa lagi? Mamudin? Boleh. Oh, ini Laila Afifah. Hah? Boleh. Yuk ke sini ke depan. Yang habis print silakan langsung ke depan. Dilihat. Ini punya Intan Sania masih besar. Coba di save dulu Intan. Siti Padilla. Zian. Kansa. Nah, kalian perhatikan di situ ada hasil dari kalian mengetik, ya. Yang di garis bawahi dan bold itu biasanya yang salah, ya. Di situ ada akurasi, ada kecepatan, ya. Jadi bukan hanya dari kecepatan, tapi akurasinya. Akurasinya itu adalah betulnya, ya. Ya, jadi tadi ada pertanyaan dari Suci yang Bu, mempengaruhi nggak sih mengetik 10 jari itu ke kecepatan dan akurasi ya? Nah, jadi mempengaruhi. Kalau kalian belum terbiasa, maka akurasinya akan berkurang, akan kurang. Oke, karena waktunya berapa menit lagi nih? Anak-anak? 5 menit lagi? Ya, oke. Silakan kalian kumpulkan hasil pekerjaan kalian, akan Ibu nilai. Kenapa tadi dibagikan dulu? Karena supaya kalian bisa melihat di mana kesalahannya, berapa presentasinya, dan berapa akurasinya, ya.
sekarang silakan kalian kumpulkan ke depan. Ya. Sudah semua dikumpulkan? Sudah. Oke, kalau sudah semua dikumpulkan, silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Jadi, apa fungsi dari mengetik cepat? Cung? Apa fungsi dari mengetik cepat? Cung, ada yang tahu? Yuk. Hah? Coba. Ya kan? Fungsi dari mengetik cepat. Mempermudah pekerjaan, Mempermudah pekerjaan satu. Yang kedua, mempercepat kerjaan mengetik. mempermudah pekerjaan dan mempercepat itu dalam artian mengefisienkan waktu ya. Ya, nah itu. Terima kasih. Ada lagi mengetik cepat itu jari tangan kanan dan kirinya mengarah ke huruf apa? Ya, ada yang mau jawab? Ini gampang. Jari tangan kiri dan kanan dalam mengetik cepat mengarah ke huruf, patokannya itu huruf apa? Jadi untuk yang jari kiri Ya. ada yang kelingking untuk A sama E, terus yang Patokannya aja. Apa? A, S. Apa? jari manis menunjukkan ke W, E sama X. Ya. Terus jari tengah menunjukkan ke huruf E, D sama C. Oke, terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Kirgi ya. Sama satu lagi Nabila tadi belum dikasih tepuk tangan. Ya, jadi patokannya dalam mengetik cepat 10 jari, jari kiri itu AS, DF, inget-inget AS, DF ya. Kalau jari kanan itu JKL titik 2. Itu patokannya. Simpel ya. Hanya kalian bergeraknya ke atas dan ke bawah. Oh iya, Ibu lupa. Tugas untuk di rumah ya, silakan kalian hafalkan ini ya, hafalkan posisi tangan dalam mengetik. Minggu depan kecepatan mengetiknya sudah bertambah ya. Jadi hafalkan, silakan cara nih posisi mengetik ya, jarinya silakan dihafalkan. Lalu kalian boleh buat selembar kertas ya, dicetak dengan ada keyboardnya, bisa ya. Nah gini, diwarnain gini ya. Silakan dihafalkan posisi jari dalam mengetik. Minggu depan kita tambah lagi kecepatan mengetik. Oke, paham ya? Paham. Oke, komputernya silakan di shutdown, bukan dimatikan ya, tapi di shutdown. Klik tombol window yang sebelah kiri ya, lalu di shutdown. Kalau sudah, silakan kita berdoa. Kita berdoa dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di rumah, semoga selamat sampai tujuan. Ya, silakan. Sama-sama.